Sudah jam berapa sekarang ya? Oh, ini waktunya kita mempelajari modul 102 mengenai menceritakan waktu. Pada bab 1 ada hari dan waktu. Pelajaran 1.1 berjudul pukul berapa sekarang? Nah, kosakata yang baru yang ingin Ibu ajarkan untuk anak-anak hari ini, pertama, merayakan. Merayakan itu berarti mengingat hari yang spesial dan melakukan sesuatu yang menyenangkan. Misalnya, kita pada bulan Desember merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita merayakan hari Natal. Kita melakukan sesuatu hal yang menyenangkan, misalnya bertukar kado. Anak-anak pasti senang menunggu kedatangan hari Natal, bukan? Kemudian ada kata yang kedua, festival. Festival berarti hari yang spesial dirayakan oleh tidak hanya sedikit orang, melainkan semua orang yang ada di seluruh dunia. Nah, ada kata yang ketiga, anak-anak pasti tahu. Hadiah. Hadiah berarti pemberian yang cuma-cuma. Pemberian yang cuma-cuma berarti tidak mengharapkan balasan, tidak mengharapkan imbalan atau bersifat gratis. Kemudian ada kata tengah malam. Tengah malam itu biasanya pukul 12 malam. 12 malam kita sebut sebagai tengah malam. Dan ada siang atau tengah hari, biasanya pukul 12 siang. Waktu pastinya menunjukkan waktu masa dalam sehari. Nah, dalam pelajaran ini anak-anak akan mengetahui bagaimana bercerita mengenai waktu. Nah, ada ibu guru di sini seperti gambar ini yang mengatakan, "Selamat pagi anak-anak, coba tulis hari dan tanggal di bukumu." Anak-anak bisa tidak ya? Nah, bagi yang nggak bisa, jangan khawatir. Simak pelajaran berikut ini, kan setelah ini anak-anak pasti bisa melakukannya. Nah, ibu guru, hari ini adalah hari Senin, tetapi tanggal berapa hari ini ya Bu Guru? Nah, Bu Gurunya menjawab, ini adalah hari pertama bulan April 2013, Tom. Tanggal memberitahukan kepada kita tentang waktu. Jadi dari tanggal kita mengetahui waktu. Kita mengetahui tanggal hari, kita mengetahui bulan, dan kita mengetahui tahun. Selanjutnya, waktu akan memberitahukan kita tentang apa yang harus kita lakukan. Ada banyak cara untuk menyatakan waktu. Nah, beberapa cara untuk memberitahukan kita dengan waktu adalah melihat jam. Cara yang kedua untuk memberitahukan kita mengenai hari apa adalah melihat kalender. Nah, jam memberitahukan kita pukul berapa sekarang, sedangkan kalender dapat memberitahukan kita hari apa hari ini. Ayo, mari kita belajar menceritakan tentang waktu dengan menggunakan jam. Nah, ayo lihat pada jam dinding di atas. Apa yang dapat kamu lihat dari jam dinding di atas? Mungkin anak-anak akan menjawab, "Ibu, saya melihat angka. Saya melihat jarum." Nah, pintar anak-anak. Dapatkah anak-anak melihat bahwa angka-angka yang terdapat pada jam itu mulai dari 1 sampai dengan 12 saja. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sedangkan jarum yang terdapat pada jam, ada jarum yang panjang dan jarum yang pendek. Bingung, buat apa ya? Kenapa jarumnya ada panjang dan pendek? Nah, berikut jawabannya. Jarum yang panjang menunjukkan menit. Nah, jarum yang panjang menunjukkan menit. 1 kali jarum menit berputar mengelilingi jam
maka akan terhitung 1 jam. Ibu ulangi ya. 1 kali untuk jarum panjang berputar mengelilingi jam itu terhitung 1 jam. Jarum pendek akan berpindah dari nomor yang satu ke nomor yang lain. Nah, setelah jarum panjang ini berputar 1 kali putaran, maka jarum pendek ini akan bergerak ke angka yang lebih besar atau ke nomor berikutnya. Jarum pendek pada jam menunjukkan jam. Jarum ini bergerak dari angka yang satu ke angka yang lainnya setiap jam. Jadi setiap jam jarum ini bergerak dari angka yang kecil ke angka yang besar. Ketika jarum panjang menunjuk pada angka 12 seperti ini, dan jarum pendek menunjuk pada sebuah angka, ini menunjukkan waktu. Nah, pada gambar ini menunjukkan pas pukul 9. Ketika kita mengatakan jam, itu berarti jam berapa hari ini. Misalnya kita mengatakan sekarang jam 3. Nah, berarti jam berapa sekarang? Sekarang jam 3. Contoh di dalam gambar, jika kita mengatakan ini jam 8, berarti jam 8 pada hari ini. Jadi ketika ibu melihat jam, waktu menunjukkan pukul 3, berarti pukul 3 untuk hari ini, untuk saat ini. Nah, ada 24 jam dalam satu hari. Tahukah anak-anak ada berapa jam dalam satu hari? 24. Pintar. Jarum pendek akan berputar sebanyak 2 kali dalam sehari. Sebanyak 2 kali. Karena setiap 1 kali mereka membutuhkan waktu sebanyak 12 jam. Karena 1 hari terdiri dari 24 jam, maka membutuhkan 2 kali putaran dalam sehari. Nah, jangan heran ya anak-anak, kalau kenapa ya Bu Guru jam 7 kadang-kadang bisa waktu pagi, kadang-kadang bisa waktu malam. Kenapa? Itu sangat wajar anak-anak, karena 1 hari jam ini berputar sebanyak 2 kali. Nah, mungkin yang anak-anak lihat ketika pagi berarti pada putaran yang pertama. Sehingga waktu menunjukkan pukul 7 pagi hari. Kemudian waktu malam anak-anak melihat lagi pukul 7 pada waktu malam. Hari-hari kita ternyata dimulai bukan dari pagi hari loh anak-anak. Jangan salah ya, melainkan dimulai dari jam 12 malam. Ini yang kita sebut sebagai tengah malam. Hari-hari kita berakhir pada tengah malam berikutnya. Jam 12 pada siang hari disebut dengan tengah hari. Ini menunjukkan pada kita bahwa pagi sudah lewat, sekarang adalah siang hari. Jadi sebelum jam 12 kita bisa katakan jam 9 pagi, jam 10 pagi. Nah, tapi kalau sudah lewat jam 12, misalnya jam 1, kita tidak bisa katakan jam 1 pagi, melainkan jam 1 siang. Pintar anak-anak. Nah, kita ternyata melakukan banyak hal di waktu yang berbeda-beda. Misalnya, pada pagi hari kalau kita yang bersekolah, bisa jadi kita bangun jam 7 pagi. Kemudian, setelah bangun, kita bisa sikat gigi, mandi, kemudian mengganti pakaian, sarapan. Nah, seperti itu. Jam 8 bisa jadi kita sudah sampai di sekolah, dan jam 9 kita sudah belajar seperti ini. Kemudian waktunya tengah hari kita makan siang. Dan waktu menjelang sore hari ada banyak kegiatan yang biasanya kita lakukan, seperti mengerjakan pekerjaan rumah, kemudian bermain,
Nah, makan snack, minum teh. Nah, itu waktu-waktu santai kita. Kemudian, pada sore hari sekitar pukul 5 atau sampai pukul 7 malam, biasanya kita akan melakukan berbagai kegiatan seperti mandi, menonton televisi, maupun makan malam bersama keluarga. Di waktu malam pukul 8 merupakan waktu yang tepat bagi kita untuk mempersiapkan barang-barang ke sekolah besok. Misalnya, memasukkan PR kita ke dalam tas supaya kita tidak lupa membawanya besok. Ya kan anak-anak? Nah, masih ada lagi kegiatan yang kita lakukan di waktu malam. Misalnya, kita harus menggosok gigi terlebih dahulu sebelum tidur. Kemudian mengganti pakaian tidur dan pergi tidur. Nah, banyak sekali ya ternyata yang kita lakukan dalam satu hari. Waktu itu anak-anak sangat penting. Nah, kita tidak boleh mensia-siakan atau membuang-buang waktu. Kenapa? Karena jika waktu telah berlalu, kita tidak dapat mengembalikannya lagi. Kita tidak dapat mengulanginya lagi. Misalnya, kemarin yang sudah berlalu sudah tidak bisa diulangi lagi. Nah, seperti itu ya anak-anak. Dapatkah anak-anak menceritakan kepada teman-teman maupun kepada ibu guru bagaimana cara anak-anak menggunakan waktu atau menghabiskan waktumu? Nah, sekarang saatnya anak-anak untuk membuka buku aktivitas dan mengerjakan latihan yang terdapat di dalamnya. Kita akan berjumpa kembali pada pelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.